Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arif Mansyah, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Teknologi Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Digitalisasi Sistem Absensi Siswa berbasis web di SD Negeri Pasiluhur. Proyek ini berangkat dari visi untuk mentransformasi pencatatan kehadiran yang selama ini dilakukan secara manual menjadi sebuah ekosistem digital yang terintegrasi, efisien, dan terpercaya. Boleh dilanjut? Nah, untuk penjelasan slide ini, mari kita lihat kondisi nyata di lapangan. SD Negeri Pasiluhur, Alamenda, memiliki 225 siswa yang tersebar di 6 kelas. Seluruhnya masih menggunakan sistem absensi manual berbasis kertas. Dari observasi, saya menemukan 3 masalah utama yang saya sebut sebagai three friction triangle. Pertama, kerentanan fisik. Lembar absen kertas sangat mudah rusak, basah, ataupun hilang. Kedua, inefisiensi proses. Data yang sudah dicatat di kertas harus diinput ulang ke Excel, menyebabkan double work yang membuang waktu. Ketiga, keamanan data kritis. Rekapitulasi yang disimpan di flash disk sering korup atau hilang secara permanen. Ketiga masalah ini saling terhubung dan membebani operasional sekolah setiap harinya. Boleh dilanjut? Nah, untuk slide 3 ini, menjawab ketiga masalah tersebut. Saya merancang solusi yang terstruktur dan teruji, berdiri di atas 3 pilar, yaitu ada pilar pertama adalah arsitektur dan perancangan, yaitu merancang sistem informasi absensi berbasis web yang dibuat khusus sesuai kebutuhan SD Negeri Pasiluhur. Yang kedua adalah eksekusi dan implementasi, yaitu membangun sistem menggunakan pendekatan metode waterfall yang terstruktur. Dan pilar yang terakhir adalah validasi dan pengujian, yaitu membuktikan keandalan sistem melalui standar black box testing. Ketiga pilar ini bekerja bersama untuk menghasilkan sistem yang benar-benar siap dipakai. Boleh dilanjut? Nah, slide selanjutnya ada fokus implementasi dan dampak positif. Sebelum masuk ke detail teknis, penting untuk memperjelas batas dan manfaat sistem ini. Dari sisi ruang lingkup, sistem ini hanya dioperasikan oleh guru dan admin melalui laptop atau smartphone. Tidak melibatkan perangkat siswa sama sekali. Teknologi yang digunakan adalah PHP, database MySQL, dan framework Bootstrap. Dari sisi dampak ekosistem, sekolah mendapat monitoring kehadiran yang cepat dan data yang tersimpan terpusat dengan aman. Guru terbebas dari pekerjaan ganda input Excel dan resiko kehilangan data di flash disk. Dan secara akademis, proyek ini menjadi referensi nyata bahwa digitalisasi administrasi pendidikan dasar bisa dilakukan tanpa harus bergantung pada gadget siswa. Boleh dilanjut? Selanjutnya ada metode waterfall. Mengapa saya memilih metode waterfall ini? Karena kondisi lapangan di sekolah ini bersifat statis. Kebutuhan sistemnya sudah sangat jelas sejak awal. Tidak berubah-ubah di tengah jalan. Metode waterfall mengunci setiap tahapan secara berurutan, mulai dari komunikasi, perencanaan, pemodelan, konstruksi, hingga penyerahan. Setiap fase selesai dulu sebelum lanjut ke fase berikutnya, sehingga tidak ada perubahan spesifikasi mendadak yang memicu inefisiensi. Landasan teorinya mencakup integrasi komponen sistem informasi yang didukung arsitektur web dan database MySQL sebagai pengganti penyimpanan fisik serta pemodelan logika menggunakan UML. Nah, di slide berikutnya ada pemetaan kewenangan admin mengelola data guru eksekutor harian. Sistem ini membagi kewenangan kedua peran utama yang berbeda. Admin berperan sebagai pengelola master, tugasnya mengelola data inti sebagai data guru. Misal, tambah, hapus, edit, dan data siswa agar struktur data presensi tetap valid dan akurat. Sementara guru berperan sebagai pengelola operasional. Setiap hari, guru bertugas menginput kehadiran harian
dengan status hadir, sakit, izin, atau alpa. Kemudian sistem langsung merekap secara otomatis dan real time. Dan di akhir bulan, laporan siap dicetak dan dikirim ke kepala sekolah. Pembagian peran ini memastikan tidak ada akses yang tumpang tindih dan data terjaga integritasnya. Boleh dilanjut, Bos? Nah, untuk slide 7 ini ada fondasi arsitektur menjamin keamanan, aksesibilitas, dan kemudahan. Agar sistem benar-benar bisa diandalkan dalam kondisi nyata sehari-hari, arsitekturnya dibangun di atas 4 fondasi kebutuhan dan fungsional. Usability, antarmuka dirancang guru friendly menggunakan Bootstrap agar dapat langsung digunakan tanpa pelatihan khusus. Security, autentikasi login yang ketat memastikan hanya pengguna terdaftar yang bisa masuk ke sistem. The availability dan performance data beralih dari flash disk lokal ke database MySQL terpusat sehingga aman, responsif, dan anti hilang. Responsiveness dan accessibility, arsitektur web adaptif memungkinkan akses mulus dari layar laptop maupun smartphone milik guru, teman-teman. Boleh dilanjut? Nah, untuk slide 8 ini ada use case atau hak akses dan integrasi pengguna. Slide ini menampilkan diagram use case menggambarkan bagaimana ketiga aktor berinteraksi dengan sistem. Admin masuk sebagai pengontrol gerbang data utama, login, kelola data siswa, dan kelola data guru. Guru sebagai pelaksana rutinitas harian, login, kelola kehadiran, dan cetak laporan. Sementara kepala sekolah adalah aktor penerima manfaat akhir. Beliau menerima hasil laporan absensi yang akurat untuk keperluan monitoring tanpa perlu masuk ke sistem secara langsung. Semua alur ini terpusat dalam satu sistem absensi web yang terkoneksi. Boleh dilanjut? Nah, untuk slide ke-9 ini ada alur eksekusi harian, menghapus beban rekapitulasi manual. Inilah gambaran penggunaan sistem dalam rutinitas harian guru yang terdiri dari 5 langkah sederhana. Langkah 1 ada autentikasi, guru login ke sistem. Lalu langkah 2 ada pemilihan, guru memilih kelas dan tanggal yang spesifik. Langkah 3 ada input data, guru memasukkan status kehadiran setiap siswa, misal hadir, sakit, izin, atau alfa, hanya dalam beberapa klik. Langkah keempat, sistem bekerja. Database secara otomatis melakukan rekapitulasi menghilangkan sepenuhnya proses salin manual ke Excel. Dan langkah kelima adalah hasil akhir. Laporan siap cetak instan untuk kepala sekolah. Seluruh proses yang dulunya makan waktu berjam-jam, kini selesai dalam hitungan menit, teman-teman. Boleh dilanjut? Nah, selanjutnya ada logika sistem data kehadiran. Untuk memahami cara kerja di balik antarmuka, mari kita lihat logika sistemnya. Ada 2 alur utama. Yang pertama ada alur login, pengguna memasukkan username dan password, sistem memvalidasi, kemudian mengecek hak akses apakah admin atau guru. Jika valid, pengguna masuk ke dashboard sesuai perannya. Jika tidak valid, sistem menampilkan pesan error. Dan kedua ada alur input kehadiran. Guru memilih kelas, sistem menampilkan daftar siswa. Guru menginput status kehadiran, sistem menyimpan langsung ke database MySQL, dan rekap diperbarui secara otomatis. Prosesnya linear, aman, dan tidak membutuhkan langkah tambahan. Boleh dilanjut? Nah, di sini ada ekosistem basis data relasional, mengeliminasi risiko data anonim. Tulang punggung sistem ini adalah database relasional yang dirancang untuk eliminasi risiko data anonim. Ada 4 entitas utama, yaitu guru, kelas, siswa, dan tabel. Inti kehadiran. Tabel kehadiran menjadi pusat yang menghubungkan semuanya. Ia menyimpan ID siswa, ID guru, tanggal, dan status. Relasi yang diterapkan adalah one to many. Jadi, guru bisa mencatat banyak kehadiran satu kelas memiliki banyak kehadiran, dan satu siswa memiliki banyak catatan kehadiran. Prinsip kardinalitas ini memastikan tidak ada satupun data presisi yang korup atau tak bertuan. Setiap record selalu terhubung ke identitasnya yang jelas. Nah,
Untuk selanjutnya ada verifikasi sistem melalui 16 titik pengujian fungsional atau black box testing. Sebelum sistem diserahkan, dilakukan pengujian fungsional menggunakan metode black box di 16 titik uji yang mencakup seluruh modul. Modul login diuji dalam 2 skenario, penolakan akses invalid dan penerimaan data valid. Modul master data diuji dalam 8 skenario, tambah edit dan hapus data guru dan siswa, termasuk penolakan otomatis jika pengeditan pasca input. Rekap perhitungan otomatis dan pencegahan data tidak lengkap. Modul laporan diuji dalam 2 skenario, yaitu keberhasilan cetak dokumen dan peringatan jika bulan rekap belum lengkap. Semua 16 titik ini lulus pengujian. Selanjutnya, ada peta jalan implementasi sistem berdurasi 3 bulan, atau biasa disebut roadmap. Nah, proses pengembangan sistem ini direncanakan dan dilaksanakan dalam 3 bulan, yaitu bulan Juni, fase 1 dan 2, komunikasi dan perencanaan. Observasi alur manual di lapangan penentuan ruang lingkup sistem, dan pemilihan teknologi PHP atau MySQL. Bulan Juli, fase 3 dan 4, pemodelan dan awal konstruksi. Pembuatan diagram UML dan IRD sebagai cetak biru sistem, dilanjutkan dengan coding sistem inti. Bulan Agustus adalah fase 4 dan fase 5, yaitu penyelesaian dan penyerahan, pengujian black box secara menyeluruh, penyempurnaan akhir, dan penyerahan sistem secara utuh kepada SD Negeri Pasiluhur Alamenda. Boleh dilanjut? Nah, di slide 14 ini ada transformasi ekosistem dari kerentanan fisik menuju keamanan digital. Slide ini merangkum secara visual transformasi yang terjadi di sistem lama yang berjalan saat ini. Pencatatan manual menggunakan lembar kertas yang rentan rusak dan hilang. Data kemudian diinput ulang ke Excel yang menyebabkan double work dan disimpan di flash disk dengan risiko korup fatal yang berujung pada keterlambatan laporan. Dengan sistem usulan yang baru, input dilakukan secara digital langsung via laptop atau HP guru. Data tersimpan di database MySQL terpusat dengan keamanan mutlak dan anti hilang, serta laporan dan rekapitulasi yang dihasilkan secara otomatis untuk monitoring yang efisien oleh kepala sekolah. Ini bukan sekadar perubahan alat, ini adalah transformasi cara kerja. Boleh dilanjut? Nah, untuk slide ini ada digitalisasi praktis terstruktur dan tepat guna untuk pendidikan dasar. Sebagai penutup, sistem presensi berbasis web ini berhasil mengeliminasi 2 ancaman utama yang selama ini membebankan sekolah, yaitu inefisiensi manual dan kehilangan data fisik. Dirancang dengan pendekatan waterfall yang terstruktur dan diuji secara komprehensif melalui black box testing. Sistem ini menghasilkan arsitektur perangkat lunak yang stabil, terintegrasi, dan relevan dengan kemampuan operasional pengguna di lapangan, yaitu guru dan admin sekolah dasar. Ini adalah sebuah dedikasi teknologi untuk transformasi administrasi pendidikan di SD Negeri Pasiluhur Alamenda. Nah, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jika ingin memberikan saran, mohon berbicara atau memberikan pertanyaan. Boleh, silahkan. Dipersilahkan untuk kepada teman-teman. Boleh untuk Riki Rahman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya terkait keamanan data. Bagaimana sistem ini menjamin keamanan data jika dibandingkan dengan penyimpanan flash sebelumnya? Bentar, Mas Riki Rahman, boleh coba diulang lagi? Agak patah-patah di saya. Baik. Bagaimana sistem ini menjamin keamanan data jika dibandingkan dengan penyimpanan flash disk sebelumnya? Oke, izin menjawab ya pertanyaan dari Riki Rahman, yaitu pertanyaannya, bagaimana sistem ini menjamin keamanan data jika dibandingkan dengan penyimpanan flash disk sebelumnya?
Nah, jawabannya itu ada 3 lapis perlindungan. Yang pertama, ada autentikasi login ketat. Jadi, hanya pengguna terdaftar yang bisa mengakses sistem, Mas Riki. Nah, jadi itu menghilangkan risiko data diakses sembarangan. Nah, yang kedua, data disimpan di database MySQL terpusat di server, bukan di perangkat fisik seperti flash disk yang rawan korup, hilang atau rusak. Nah, yang ketiga, desain database relasional dengan prinsip kardinalitas one to many, memastikan setiap record kehadiran selalu terhubung ke identitas yang jelas, sehingga tidak ada data anonim atau data yang tiba-tiba menghilang, Mas Riki. Nah, begitu. Jadi gimana, apakah terjawab, Mas Riki? Baik, terima kasih sekali Mas Ari atas jawabannya. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Boleh, Rehan? Oke, apakah suara saya terdengar jelas? Aman, boleh. Silakan Oke. berbicara. Tadi saya mau nanya, kalau sebelumnya izin perkenalkan diri, saya Muhammad Mutawakin. Izin bertanya nih, di PPT tadi ada manajemen proyeknya enggak, Pak Ari? Santuminnya di PPT. Ada. Bentar. Ada di slide, bentar, dari yang bulan Juni itu. Nah, ini ada. Ini. Oke. Ini untuk pengerjaan websitenya ya. Iya, Mas Nah, Rehan. saya lihat kan di sini tidak ada pelatihannya nih. Apakah guru yang tidak terbiasa dengan teknologi atau bisa dibilang, mohon maaf nih, gaptek gitu, Iya. tanpa pelatihan, apakah akan bisa menggunakannya secara langsung gitu, tanpa adanya pelatihan terlebih dahulu gitu? Oh, baik. Izin menjawab ya pertanyaan dari Muhammad Rehan. Jawabannya iya. Sistem ini dirancang dengan prinsip guru friendly sebagai prioritas utama. Antarmuka dibangun menggunakan framework Bootstrap yang menghasilkan tampilan bersih, intuitif, dan responsif baik di laptop maupun smartphone. Alur kerjanya pun sangat linear, Mas Rehan. Cuma login, pilih kelas, input status, setelah itu selesai. Tidak ada langkah yang rumit, Mas Rehan, atau memerlukan pengetahuan teknis. Dari hasil pengujian, sistem dapat langsung digunakan tanpa pelatihan khusus, Mas Rehan. Begitu kira-kira, apakah sudah terjawab? Baik, jadi tidak ada perlu pelatihan secara lama gitu, melainkan Ya, dengan tidak. pengenalan Ya. sistem juga udah cukup gitu. Ya, soalnya di sistemnya untuk ya orang tua gitu kan dirancangnya untuk guru friendly lah gitu. Jadi cuma guru tuh cuma login, pilih kelas, input status, lalu setelah itu selesai. Gitu. Baik, terima kasih Pak Ari, sangat memuaskan. Ya, terima kasih juga Pak Rehan. Baik, ada lagi? Oke, Agus, coba silakan berbicara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Agus Sugianto. Saya ingin bertanya terkait tadi metode pengembangan yang dipakai oleh Mas Ari itu metode waterfall ya. Oh iya, benar. Nah, pertanyaan saya, kenapa gitu menggunakan metode waterfall tersebut, tidak menggunakan metode pengembangan lain yang lebih fleksibel, contohnya seperti agile gitu. Oke. Nah, kenapa? Jadi pertanyaannya, mengapa saya memilih metode waterfall dan bukan metode yang lain seperti Ya. agile gitu ya? Ya, begitu. Oke. Izin menjawab ya dari pertanyaan Mas Agus. Jadi metode waterfall ini dipilih karena kondisi lapangan di SD Negeri Pasiluhur yang bersifat statis. Kebutuhan sistem sudah sangat jelas dan tidak berubah sejak awal. Sistem ini hanya perlu mencatat kehadiran dengan status kayak apa ya, hadir, sakit, izin, dan alfa. Dan sistem ini diakses oleh guru dan admin dan menghasilkan laporan untuk kepala sekolah. Tidak ada fitur dinamis
perlu berevolusi di tengah jalan. Waterfall justru lebih tepat karena mengunci setiap fase secara berurutan sehingga hasilnya terstruktur sempurna tanpa risiko scoop creep yang sering terjadi pada agile. Gimana Mas Agus? Apakah terjawab? Siap, terjawab Mas Ari. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oh, boleh untuk Mas Yusman? Izin bertanya, sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Susman Bayuga. Saya ingin bertanya, untuk mekanisme laporan absensi itu bisa sampai ke kepala sekolah, dan apakah kepala sekolah itu perlu login nggak sih ke sistem itu? Nah, izin menjawab ya pertanyaan Mas Yusman. Jadi, kepala sekolah tidak perlu login ke sistem, Mas Yusman. Berdasarkan desain use case, kepala sekolah adalah aktor penerima manfaat akhir. Artinya beliau menerima hasil laporan yang sudah dicetak oleh guru. Setelah guru melakukan input kehadiran, sistem secara otomatis merekap data. Guru kemudian tinggal mencetak laporan bulanan langsung dari sistem dan menyerahkan kepada kepala sekolah. Proses ini jauh lebih cepat dibanding sistem lama yang harus merekap manual dulu ke Excel sebelum bisa mencetak laporan. Gimana Mas Yusman, apakah sudah terjawab atau belum? Oke, baik, sudah terjawab semua. Nah, terima kasih Mas Yusman. Saya izin bertanya. Boleh? Mohon perkenalkan diri dulu, coba. Ini perkenalkan, nama saya Sukri. Ini saya ingin bertanya, apa sih yang terjadi kalau admin itu salah input data atau data guru ya? Nah, apakah inputnya itu bisa diperbaiki? Oke, jadi terkait inputan data guru ya, input pas absen gitu. Mohon maaf ya sebelumnya ini flashnya mati jadi agak gelap. Nah, izin menjawab dari pertanyaan dari Mas Alam. Jawabannya itu bisa sekali. Sistem ini memiliki fitur CRUD atau Create, Read, Update, Add, dan Delete. Untuk modul master data, admin dapat melakukan tambah, edit, dan hapus data guru maupun siswa kapan saja masalah. Hal ini bahkan sudah diuji dalam modul master data dengan 8 titik uji black box, termasuk skenario pengeditan data dan penolakan otomatis jika form tidak diisi dengan lengkap. Jadi, kesalahan input bisa langsung diperbaiki tanpa dampak permanen pada data kehadiran yang sudah tercatat. Oh, begitu. Saya terjawab sekali, Mas Ari. Iya, terima kasih. Nah, apakah masih ada pertanyaan? Jika tidak ada, saya akan tutup saja pertemuan kali ini ya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktu untuk melihat saya memaparkan proyek saya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.